anosmia itu adalah kehilangan indera penciuman ya. Jadi teman-teman yang mengalami kehilangan indera penciuman itu namanya adalah anosmia. Jadi lidah itu tidak bisa merasakan makanan lagi atau hambar lah, kita tenang, jangan panik ya, jangan anosmia itu bisa sembuh ya. Banyak teman-teman yang menderita anosmia itu bisa sembuh. Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe agar channel Safa Health bisa terus berkembang, sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis. Ya baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya sahabat Safa Health dimanapun Anda berada. Semoga di hari ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat ya, oke. Baik ya, jadi sudah ya beberapa hari ini saya tidak membuat lagi video ya. Ya kan, tetapi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan mengenai sinusitis, irigasi nasal, ya bisa silahkan DM saya di Instagram Safa Health ya. Ya ini ada banyak sekali ya DM di Instagram, belum sempat saya balas ya, tapi pasti nanti akan saya balas, oke? Ya baik ya, jadi yang sedang banyak ditanyakan teman-teman yaitu mengenai anosmia ya. Jadi anosmia itu adalah kehilangan indera penciuman ya. Jadi teman-teman yang mengalami kehilangan indera penciuman itu namanya adalah anosmia ya. Ya mungkin yang tingkat yang ringannya ya kita tidak bisa mencium bau, tapi kalau misalkan sudah tingkat cukup parah ya itu kita tidak bisa merasakan makanan. Jadi lidah itu tidak bisa merasakan makanan lagi atau hambar lah, kita makan itu rasanya itu hambar ya. Ya jadi teman-teman yang menderita anosmia itu tetap tenang ya, tetap tenang, jangan panik ya, jangan intinya jangan panik ya. Anosmia itu bisa sembuh ya. Banyak teman-teman yang menderita anosmia itu bisa sembuh dengan cara irigasi nasal rutin, oke? Ya silakan teman-teman cek di Instagram Safa Health, kemudian cek sorotan tidak cium bau ya. Ya di situ banyak sekali testimoni dari teman-teman yang sudah melakukan rutin irigasi nasal dan alhamdulillah indera penciumannya sudah bisa kembali lagi, oke? Ya intinya jangan panik ya, jangan panik ya. Semua penyakit itu bisa sembuh, oke? Nah, kemudian di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat larutan irigasi nasal simple, oke? Ya sebenarnya sudah banyak saya jelaskan mengenai cara membuat larutan irigasi nasal di playlist irigasi nasal yang ada di channel ya. Ya, di situ saya jelaskan cara membuat larutan irigasi nasal yaitu menggunakan air minum hangat, kemudian menggunakan garam, dan ketika memasukkan ke plastik ya kita itu sebaiknya disaring ya, agar tidak ada kotoran atau endapan dari garam itu masuk ke plastik ya, oke. Ya akan tetapi mungkin cara itu sedikit ribet ya, kita harus punya saringan, harus yang terbaru kan saya memakai tisu itu ya untuk filter itu ya kan, tetapi ya aslinya cukup menggunakan air hangat ya, air minum hangat dan garam saja itu sudah cukup ya. Ya asalkan garam yang kita gunakan itu garam yang benar-benar bersih ya sehingga tidak ada endapan lagi ya, oke. Ya oke, baik ya, jadi ini akan kita praktekkan cara membuat irigasi nasal simple ya, hanya air minum dan garam, oke. Bentar ya. Ya baik ya, ini udah kita siapkan bahannya ya. Ini air minum ya, ini air minum hangat ya, hangatnya itu seberapa ya, sehangat sehangat suhu tubuh kita. Jadi kita rasakan di tangan ini, apabila terasa nyaman ya nanti pasti nyaman di hidung, oke. Jangan panas ya, cuma hangat ya, sehangat suhu tubuh kita rasakan ya. Kalau misalkan pas tidak menyengat ya berarti ini nyaman di hidung, oke, hangat ya. Kemudian ini garam dapur biasa ya, silakan teman-teman yang menggunakan garam dapur apa saja asalkan garam dapurnya itu bagus ya, bagus, bersih ya, tidak ada endapan atau kotoran. Ya cukup sedikit saja seperti segini ya, oke. Ya gunakan garam secukupnya, asal terasa asin itu cukup ya, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau terlalu banyak itu nanti malah bisa bikin pilek ya. Silakan teman-teman tonton di video 4 penyebab lampat setelah irigasi nasal. Oke ya, ini pas ya, bisa diicip ya kalau misalkan asin tidaknya ya.
Karena kalau tidak asin nanti perih ya, perih di hidung ini. Wah, kita masukkan ke hidung nanti perih ya. Sudah ini langsung kita masukkan ke ke plastik ya. Ya, ini langsung kita masukkan plastik, kemudian kita tali, oke. Dan tali, nah ini kita praktekkan cara irigasi nasalnya ini. Ini saya sudah beberapa hari ini tidak melakukan irigasi nasal ya. Jadi hidung itu terasa agak gatal ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan sudah sembuh irigasi sudah sembuh sinusitis, sudah sembuh penyakit pileknya atau sinusitisnya, ya memang apakah harus rutin tiap hari melakukan irigasi nasal ya? Ya jawabannya adalah tidak harus ya, akan tetapi nanti teman-teman pasti akan tahu sendiri kapan harus melakukan irigasi nasal dan kapan tidak melakukan irigasi nasal ya. Kalau misalkan teman-teman itu sudah rutin irigasi nasal, sudah lancar, sudah bagus tekniknya, nanti ketika setelah irigasi nasal itu hidung itu terasa seger itu. Jadi nafas itu seger, hidung itu terasa plong itu ya, ibaratnya sama seperti kita gosok gigi malam ya. Jadi kalau misalkan tidak irigasi nasal itu seperti ada yang aneh di hidung gitu ya. Dan intinya irigasi nasal ini aman ya, boleh dilakukan oleh siapa saja, tidak harus penderita sinusitis atau tidak harus oleh penderita yang memiliki penyakit yang berkaitan dengan hidung ya. Siapa saja boleh melakukan irigasi nasal, dan irigasi nasal ini boleh dilakukan berapa kali pun dalam sehari, oke. Aman ya irigasi nasal ini, oke. Bagian ini akan kita praktekkan cara irigasi nasal. Yang terpenting dalam irigasi nasal yaitu adalah kita itu jangan takut-takut ya. Relax, jangan takut-takut, oke. Dan jangan lupa untuk nafas dari mulut atau lewat mulut, oke. Oke, kita praktekannya, oke. Ya, ini kita akan praktekkan cara melakukan irigasi nasal. Ini kita potong dulu ya. Ya, kemudian ini ya, masukkan ke hidung kanan, keluar hidung kiri, kemudian gantian, oke. Tarik nafas. Setelah air masuk kita atau buka mulut lebar-lebar ya. Gantian ya. Ya simpel ya, cukup simpel ya. Kalau sudah lancar irigasi nasal itu ya simpel ya, intinya itu kita jangan takut-takut, jangan ragu-ragu ya, relax ya. Kemudian jangan trauma ya. Jadi mungkin ada ya teman-teman yang sudah melakukan irigasi nasal itu sampai malah tambah pusing tuh sehingga takut akhirnya trauma melakukan irigasi nasal ya. Jangan trauma ya, oke. Irigasi nasal itu aman ya, yang aman boleh dilakukan oleh siapa saja dan berapa kali saja. Saya sejauh ini sudah 2 tahun mungkin lebih lah melakukan irigasi nasal ya, dan aman ya, memang aman karena sudah dianjurkan oleh dokter THT Indonesia, oke. Ya intinya relax ya, silakan teman-teman belajar di 3 teknik irigasi nasal yang ada di playlist channel ya, silakan. Ya itu ya mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, yang menderita penyakit sinusitis, polik, pilek, atau mungkin anosmia, kehilangan indera penciumannya, semoga segera bisa sembuh. Oke, bye-bye.